Yan, Ya, Bud. sekarang nih pas jam 8 kalau teman-teman lihat, pas 20.00. Adrian nih mepet ini lagi, nggak sesuai jadwal lagi. Janji kita tuh jam 8, dia masuk jam 7.55. Maksud gue sih orangnya fair. Kalau 8 ya 8 gitu. Gue jadi males kan. Jadi teman-teman bayangin ya, gue harus membawa waktu gue 5 menit untuk bercakap-cakap basa-basi di depan. Itu sih yang gue males sebenarnya. Jadi ya udahlah. Teman-teman pernah nggak ngerasain sebagai seorang suami gitu kan, punya istri kan lagi PMS gitu, napas aja salah gitu. Ini yang gue rasain sekarang gitu. Tapi bedanya kita bukan suami istri atau suami-suami, bukan. Oke, Yan, hari ini kita akan bahas salah satu request dari pendengar kita tentang efek dari sinar ronsen, gitu ya. Asik, iya betul. Jadi gue juga sempat baca posting komennya dan menurut gue sih iya benar juga gitu. Kalau buat gue tenaga medis itu kan penggunaan fasilitas radiologi itu kayak udah kacang goreng. Ibaratnya kalau memang kita butuh order gitu, ya kan. Tapi kemungkinan buat orang-orang awam, mereka sih ada yang mikir kayak, waduh, gue mesti di ronsen nih, gue takut nih, gitu kan. Jangan nanti bisa jadi radiasi, jangan nanti bisa jadi cancer gitu. Dan gue, oh ya ini benar juga gitu. Ini kayak cocok topik yang sesuai dan bisa ngebahas mitos yang mungkin berkembang di masyarakat. Gitu. Enggak, tapi sebenarnya gini. Kalau misalnya Adrian dikit-dikit order pasti, karena kan dia money oriented, dia harus semua order. Bahkan misalnya kena pilek, coba di ronsen dulu paru-parunya, takut ada yang. Jadi memang teman-teman, kalau nanti lu ketemu Adrian, jangan terlalu yakin deh. Lu cari second opinion yang ya pasti lebih benar tuh second opinion. Jadi jangan terlalu gitu. Kalau teman-teman mesti tahu dulu di depan. Ayan, lanjut ya. Dok, saya cuma pilek, kok saya di ronsen sampai ke kaki-kaki ya? Gimana ya? Enggak, tapi by the way, gini, harus diakui ya, misalnya kita patah tangan, patah kaki, ronsennya kan hanya di bagian itu. Tapi kalau lu tahu kan ada yang ronsennya kayak masuk ke dalam ruangan ketutup sinar something. Nah, kalau itu emang takut. Memang menakutkan kalau itu. Jadi rasanya, lu ngerti gak? Jadi gua nggak tahu efek psikologis itu membuat emang jadi sangat takut. Pertanyaan yang paling pertama adalah, apakah itu sama? Itu ronsen yang sama pertanyaannya. Ngerti gak lu? Yang di tangan sama yang masuk ke ruangan itu sih. Nah, tapi gue pengen tahu sih, lu takutnya takut apa gitu loh, pas lu dimasukin ke alat itu. So gini, sebagian orang memang benar ada takut. Ada yang takutnya karena ya itu tadi ya, efek radiasi. Ada yang takut karena klaustrofobia, karena dia merasa kayak masuk ke ruangan sempit. Oh, I see. Ya, gitu ya. Atau mungkin kayak lu yang tipikal yang takut gak bisa bayar. Nah, itu maksud gue. Lu enggak, takut yang mana? Gitu? Enggak, gue sebenarnya takut yang keempat. Gue takut ketiduran di dalam. Adem ya. Ayo terus ya. Oke, Bud. Nah, menjawab pertanyaan lu nih, Bud ya. Jadi, gue mesti bilang dulu bahwa pemeriksaan, jadi semua pemeriksaan itu kita sebut adalah pemeriksaan radiologi. Ya, radiologi. Semua pemeriksaan radiologi itu adalah suatu alat bantu buat dokter yang diagnosa suatu penyakit. Oke. Nah, waktu itu sempat gue singgung bahwa untuk patah tulang, untuk tahu patahnya itu posisi seperti apa, patahnya seperti apa, itu kita harus concern, ya nggak? Nggak, betul. Nah, pemeriksaan radiologi itu macam-macam, Bud. Jadi nggak cuma ronsen aja. Kalau misal mungkin ada beberapa teman yang udah familiar, ada yang namanya ronsen, ada yang namanya CT scan, ada yang namanya PET scan, ada yang namanya MRI gitu. Dan untuk setiap pemeriksaan juga beda-beda bagiannya, seperti tadi lu udah sebutin, Bud. Ada yang cuma di tangan doang, ada yang cuma di kepala gitu. Jadi misalnya ronsen kepala, ronsen panoramik untuk gigi, ronsen dada untuk lihat paru-paru. Tapi ada juga di CT scan kepala, CT scan dada gitu. Nah, beda-bedanya itu apa? Jadi yang mesti diingat dari Sobat Hero, bahwa setiap pemeriksaan itu dia mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke. Karena artinya dia mahal, itu berarti paling bagus. Itu yang sering salah kaprah. Oke, make sense. Oke, menarik nih. Terusin ya. Nah, salah satu contohnya ya. Contohnya misalnya pemeriksaan yang paling mahal, yang biasanya paling umum. Jadi kalau misalnya seperti PET scan itu susah. Kita biasanya baru ada di rumah sakit Darmais karena dia lebih mendeteksi kakak cancer. Oke. Pemeriksaan paling dasar di rumah sakit yang umum biasanya adalah ronsen, CT scan, dan MRI. Oke. Nah, ronsen itu paling murah,
CT scan itu menengah, MRI biasanya paling mahal. Nah, gue pernah dapat kasus kayak gini, Bud. Jadi seseorang jatuh, tangannya patah, ya sudah, karena tangannya patah seperti waktu itu gue bilang harus di ronsen. Tapi orang tua pasiennya itu kekeh maunya MRI. Kenapa? Karena saya baca-baca MRI yang paling mahal dong. Saya mau pemeriksaan yang paling bagus pokoknya. Saya nggak mau yang jelek gitu. Oke. Hebat juga nih orang ya. Orang kaya berarti ini ya, the best ini. Nah, di satu sisi dengan MRI bisa nggak ngeliat tulang? Bisa. Gitu. Posisinya bagus banget bisa dengan MRI. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu. Kita cuma butuh posisi tulang secara kasar itu dengan menggunakan ronsen. Gitu. Kebayang nggak? Contohnya misal begini. Dia patah tangan, kita ronsen. Ya, kemudian habis itu dioperasi, dibenerin tangannya, dipasang plat. Nah, setelah itu akan dicek lagi posisi gimana, kita ronsen lagi. Kita sudah 2 kali dilakukan ronsen. Kalau misalnya melakukan MRI, berarti 2 kali melakukan pemeriksaan MRI yang harganya ya kita bilang itu pemeriksaan paling mahal pemeriksaan paling mahal dibandingkan dengan ronsen. Mendapatkan manfaat yang beda-beda tipis. Ngerti. Enggak, tapi gini dong. Sebagai seorang dokter yang money oriented, lu pasti setuju dong sebenarnya. Oh iya boleh MRI gitu dong. Enggak. Kalau gue tuh tetap dengan etika gue. Secara satu, gue adalah dokter yang beretika. Kedua, gue nggak dapat fee dari konsen dan juga MRI. Jadi masa bodoh. Kecuali ada fee-nya baru ya. Nah, MRI itu akan jauh lebih tepat kalau misalnya kita mau melihat otot, melihat jaringan, sesuatu yang lebih halus lagi gitu. Jadi gambaran itu benar-benar bisa mendapatkan cetakan gambar yang lebih bagus, berkualitas di bagian yang lain. Nah, itu. Terus yang kedua, kasusnya juga anak kecil. Nah, kali ini dia datang, dia datang itu dengan benturan di kepala. Nah, bekas jatuh dari tempat tidur. Nah, si dokternya gue datang, gue melakukan pemeriksaan, gue anamnesa, namanya kita tanya jawab ke anaknya, kita tanya jawab ke orang tuanya. Pemeriksaan, kesan gue adalah anaknya itu tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan karena tidak ada tanda-tanda gegar otak. Gitu. Tapi orang tuanya berkeras karena dia sudah baca-baca duluan dari Google. Dia nggak mau kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan. Akhirnya dia tetap meminta dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, CT scan-nya juga salah satu pemeriksaan utama yang dilakukan kalau misalnya kita ada benturan di kepala. Gitu. Memang cocoknya adalah CT scan. Tapi kita lihat indikasinya. Gitu. Pada kasus ini gue nggak lihat indikasi bahwa anak ini perlu di CT scan. Tapi orang tuanya memaksa untuk melakukan CT scan. Nah, yang perlu Sobat Healthy tahu, menyangkut pada topik kita kali ini, CT scan sendiri mengandung dosis radiasi tertentu. Artinya, kalau misalnya seorang anak tidak dibutuhkan CT scan, tapi kita paksakan CT scan, artinya kita memaparkan radiasi terhadap anak itu. Berbahaya atau enggak? Enggak, jawabannya. Nah, radiasi itu sifatnya adalah by chance. Jadi, misalnya, dosis ronsen itu mungkin menimbulkan keganasan atau kanker pada kejadiannya 1:1 juta. Artinya dalam 1 juta kali ronsen, kemungkinan 1 kali bisa menyebabkan kanker. Padahal itu angka kecil banget. Tapi CT scan dosis radiasi lebih besar, maka kemungkinan juga lebih besar. Nah, ngapain kita memaparkan kemungkinan terjadinya kanker terhadap anak kalau memang tidak dibutuhkan? Pesannya sebenarnya itu sih, Bu. Oke. Kalau gitu gue stop dulu di sini. Kalau gitu berarti ini membuktikan bahwa ternyata lu nggak matre-matre banget ya. Gue pikir kan lu matre banget. Berarti teman-teman boleh tahu ternyata bolehlah kalau misalnya ronsen CT scan, karena kan Adrian nggak dapat uang dari situ. Jadi lu bolehlah untuk konsultasi kalau di sana. Nanti gue taruh rumah sakitnya di sini. Konten yang ini verified, bisa dipercaya. Jadi percaya gini. Oke. Terus yang kedua, ini kan statement lu ini kan agak gini ya, maksud gue gini ya. Let's say ronsen membuat resiko cancer 1:1 juta, gitu kan. Berarti kan tetap ada posibilitas 1 orang kena cancer karena ronsen, iya dong. Nah, itu. Kalau anak ini yang kena kan berarti tetap ada posibilitasnya dong. Makanya beberapa orang menolak karena mereka melihat ada posibilitasnya. Pertanyaan gue, apa yang menyebabkan ini bisa terjadi gitu? Posibilitas ini muncul kenapa, maksud gue gitu loh. Lu kebayang nggak? 1 ini muncul kenapa gitu? Kalau misalnya let's say
tidak berbahaya, berarti kan tidak juga, karena ada 1 dibanding 1 juta itu tentunya, apalagi kalau CT kan lebih besar gitu. Berarti apa yang menyebabkan, dan kita menyikapinya gimana? Kalau gue di posisi itu juga jadi takut dong, maksud gue. Gue harus tahu nih, kira-kira buat gue perlu nggak CT scan, atau ternyata jangan-jangan kondisi gue nih nggak boleh di CT scan gitu, pertanyaan gue. Kalau gue sih cara personal nyaranin itu bayar CT scan ya, kalau bisa sekali sehari, kalau bisa gue bisa. Oke, nah Bud, jadi sebenarnya menjawab pertanyaan dulu ya. Kenapa masih bisa kemungkinan terjadi cancer? Karena sebenarnya sifatnya semua pemeriksaan radiologi seperti ronsen dan juga CT scan itu pasti menggunakan radiasi. Gitu. Nah, kayaknya pasti tahu deh kalau namanya kata-katanya radiasi itu pasti konotasinya jelek. Iya, kalau misalnya betul. di film-film kena radiasi jadi zombie gitu kan, atau jadi monster gitu. Bisa kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah, tapi memang betul radiasi itu bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita, dan terutama menjadi salah satu faktor menyebabkan kanker. Nah, kita nggak bisa pungkiri kita belum menemukan pemeriksaan penunjang yang benar-benar bagus banget, bebas radiasi, tapi dia bisa menggantikan fungsi yang sekarang. Oke. Nah, tapi informasi kecil, MRI itu dia menggunakan magnet, jadi dia tidak menggunakan radiasi. Oke. Gitu. Ya. Nah, terus pertanyaannya, sudah tahu ada resiko, kenapa masih dilakukan gitu kan? Iya, betul. Tadi aku bilang, pertama kita belum menemukan pemeriksaan penunjang yang bisa menggantikan fungsi ronsen, fungsi CT scan sampai sekarang. Satu. Terus yang kedua, kita melihat dokter itu menimbang manfaat dan mudarat dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Makanya kita juga nggak sembarangan anjurin. Contohnya misalnya kayak tadi gue bilang, pada anak, kasus si anak nih, kok gue nggak melihat tanda-tanda gegar otak ya? Ngapain kita lakukan CT scan? Iya. Walaupun kalau misalnya di luar negeri, kebanyakan standarnya sih memang tetap dilakukan CT scan. Tapi kalau di luar negeri itu kan case-nya beda lagi ya gitu, karena dari masyarakatnya juga tata cara pemeriksaan dokternya juga udah berbeda. Mereka lebih banyak mengandalkan pemeriksaan penunjang karena di sana lebih lengkap, lebih bagus dan coverannya lebih banyak gitu. Kalau di sini beda. Nah, tapi kita bisa kurangin kemungkinan terkena cancer itu dengan cara seperti itu. Kita pastiin dulu pasien perlu atau enggak. Gitu. Terus yang kedua, semisalnya nih, tiap tindakan, kegiatan yang kita lakukan pasti sebenarnya ada resikonya. Cuma kita nggak pernah bilang resiko secara gamblang aja. Lu kalau dari rumah menyetir motor, angka kecelakaan motor setiap hari berapa banyak? Betul, make sense. Iya kan? Angka kecelakaan mobil misalnya. Dan itu di luar medis. Kalau kita menyangkut medis misalnya, semua komplikasi pada saat operasi itu kan kadang-kadang suka dijelasin kan sama dokternya. Misalnya operasi usus buntu, mungkin ke depannya masih bisa infeksi, bisa juga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Komplikasinya apa dijelasin. Nah itu kadang-kadang bikin pasien jadi takut. Tapi sebenarnya yang mesti kita lihat kacamatanya adalah dokter berkewajiban untuk menjelaskan efek sampingnya, ya, untuk pertimbangannya aja. Tapi pasien harus melihat dari sisi besarnya. Jadi kayaknya perlu atau enggak gitu loh. Sekarang gini, saya nggak boleh dioperasi usus buntu karena tadi dikasih nama dokter bisa risiko infeksi. Tapi disadari usus buntu sendiri sudah infeksi. Iya. Gitu. Nah sekarang pemeriksaan radiologi nggak di ronsen paru-parunya. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya ternyata seseorang menderita COVID? Misalnya kita pakai COVID, kita pengen tahu nih paru-parunya rusaknya seberapa jauh. Nggak bisa kalau kita nggak menggunakan pemeriksaan ronsen minimal atau bisa di scan. Contohnya seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak perlu terlalu takut. Resiko pasti selalu ada. Semua tindakan itu resiko memang selalu pasti ada. Cuman yang pasti kita pastikan adalah worth it nggak sih kita mengambil resiko itu. Dan ternyata itu benar-benar kita butuhkan nggak? Itu yang mesti dipastikan. I see, oke. Gue memahami sebetulnya, tapi kalau dari kondisi pasien tetap tidak bisa dipahami tentunya, karena lu ngerti nggak maksud gue? Gimana ya nih? Maksud gue, ketika kita upload episode ini orang jadi mikir kan, wah ternyata ada posibilitas kansernya gitu kan. Orang bisa malah menolak dengan sangat signifikan gitu. Cuman yang mau gue bahas adalah apakah semua dokter melakukan hal ini gitu? Maksud gue, kan lu kan udah ketahuan gak matre-matre banget gitu ya.
kadang-kadang gini, pasien tuh merasa dia nggak percaya ke rumah sakit karena semua menyarankan untuk di CT scan atau di ronsen. Kalau CT scan gue nggak tahu biayanya, kayaknya mahal ya, jutaan CT scan setahu gue. Biasanya sih, kalau gue sih pakai rulesnya biasanya ya, ini kasar. Harga CT scan tuh sekitar 5 kali ronsen. Harga MRI itu sekitar 10 kali ronsen gitu. I see. Oke. Nah, maksud gue kan biayanya mahal gitu. Jangan-jangan karena orang nggak percaya tuh akhirnya orang menyarankan untuk CT scan karena mendapatkan keuntungan gitu. Padahal efeknya ada. Mungkin itulah paradigma seperti kita awam yang harus sebetulnya antara pihak medis dan pasien kita harus sama-sama jujur satu sama lain. Pihak rumah sakit dan dokter tentu jujur bahwa ini kondisinya kita mesti tahu dan pasien juga harus ngerti bahwa kalau gua nggak lakukan ini resikonya lebih besar gitu. Semua harus punya sisi yang sama kan. Kadang-kadang itu yang kita mesti pertemukan. Makanya sih kita bikin LTX tuh kadang-kadang untuk bilang bahwa teman-teman gue dan Adrian ini berbeda. Dia tenaga medis, gue bukan. Dan gue gak percaya dia sebenarnya. Makanya kita pertemukan di sini untuk kita bahas. Banyak hal yang gue gak percaya ini apa benar terjadi di kedokteran kan gitu sebetulnya. Supaya teman-teman bisa tahu bahwa ternyata harusnya tuh nggak begini, bahwa ternyata nggak begini loh di dunia kesehatan itu sih. Jadi gue bilang bahwa memang mahal itu CT scan. Lu ngomong banyak lebar kesimpulannya itu ya. Gimana ya? Nah, kita nggak janjian ya, tapi tadi kita sempat sebutin kan, bahwa kita itu kalau misal mengacu pada tata cara pemeriksaan di luar negeri, sebenarnya tuh dia bahkan lebih jauh lebih mengandalkan pemeriksaan penunjang, laboratorium, logi dibandingkan dengan dokter-dokter di Indonesia, karena kita sendiri masih punya keterbatasan. Ya, mungkin teman-teman yang ada di daerah juga pernah tahu ya, susahnya itu untuk mendapatkan alat CT scan atau MRI itu di berbagai daerah yang masih terpencil. I see. Dulu aja pas gue masih ke daerah Sulawesi Tengah, gue kan pernah sempat dinas di sana. Itu aja yang tersedia itu rumah sakit pusat di daerah yang menampung rujukan dari berbagai daerah itu nggak punya CT scan. Wow, I see. Gitu, dia cuma punya ronsen doang gitu. Jadi kenapa dokter-dokter di Indonesia itu harus terbiasa ibaratnya kalau kata-kata menajamkan instingnya lah gitu. Jadi pada saat pasien datang dia udah kira-kira bisa memprediksi nih pasiennya kenapa, kira-kira apa, pemeriksaan apa yang dibutuhin, ada atau enggak pemeriksaannya. Kalau misalnya nggak ada, dia harus cari yang second best gitu. Karena second best nggak ada, lu cari yang third best gitu. Nah third best nggak ada, cari terus yang terbaiknya sampai akhirnya ujungnya cuma tinggal doa misalnya. Karena bisa banget kondisinya kayak gitu. Jadi gitu. Nah dibandingkan di luar negeri di mana fasilitas sudah lebih bagus dan lebih lengkap, sehingga kadang-kadang kita tuh punya perbedaan tata laksanaan gitu. Makanya kalau misal lu tanya lagi pemerintah masyarakat kita takut nih misalnya setelah gue jelaskan seperti ini. Lihat lagi yang tadi gue bilang semua yang kita lakukan tuh ada resikonya. Misalnya ya kita udah sering lihat rokok itu ada di sampulnya, udah ada di iklannya segala macam kata-katanya, tapi kan orang tetap aja karena dia butuh, dia perlu, dia mau, dia apapun dengan alasan dia. Tanpa disadarin bahwa kemungkinan terkena kanker dari merokok itu jauh lebih tinggi dibandingkan ronsen. Iya, radiologi ya. Enggak. Soalnya harga rokok itu jauh lebih rendah daripada harga CT scan ya. Jadi kan ada komparasinya. Kalau udah bayar mahal, ada chance-nya mending gue bayar murah dong, maksud gue. Happy lagi gue kan gitu sebenarnya. Tapi putusan itu lah. Beda fungsi monyong. Lu habis kena benturan kepala, wah Pak, saya tawarin ya Pak, Bapak mau di CT scan atau Bapak rokok aja lah pakai gitu. Sebatang 2 batang lumayan Pak. Gue yakin jawabannya nggak ngerokok saja jadi lebih tenang, pasti gitu jawabannya. tapi benar juga ya, gue jadi mikir yang lu bilang tadi, merokok itu resiko kansernya lebih besar, ditulis bahkan di rokoknya, tapi orang tetap beli gitu. Jauh bener banget juga sebetulnya. Ya. Gitu. Jadi memang kadang-kadang tuh ada sebenarnya bukan rahasia ya, kalau searching tuh ada gitu di internet bahwa memang dosis radiologi dengan dosis tertentu itu menyebabkan kanker seperti apa gitu. Tapi perlu gue kasih catatan ya, pengobatan radiologi kita juga selalu berkembang terus. Alat yang digunakan tuh udah berbeda. Dosis radiasinya tuh semakin lama semakin kecil.
Kalau dulu misalnya memang dosisnya besar sehingga kita benar-benar hati-hati banget untuk penggunaan konsen. Tapi kalau sekarang itu misalnya memang dibutuhkan, mungkin konsen 2 atau 3 kali dalam seminggu pada masa perawatannya itu tetap diperbolehkan dosisnya. I see. Gitu. Karena alatnya juga udah maju gitu, makanya sih diharapkannya ya semakin ke depan nanti kita bisa deh menemukan alat yang mudah-mudahan gitu bebas resiko dari cancer. Oke, jadi teman-teman kalau menjawab yang tadi DM kita atau di YouTube kita, tentunya ada posibilitasnya gitu. Tapi sama teman-teman ngerokok lebih besar ngerokok gitu, atau nggak hanya ngerokok lah. Makan zat karsinogen kan juga banyak hal gua nggak yang dibakar gitu ya, ada arangnya itu suka makan kan gitu, itu kan juga meningkatkan potensi cancer sebetulnya. Jadi kalau ditanya tentu ada, tapi tentu pihak medis memikirkan mana yang lebih penting manfaatnya atau mudaratnya selain daripada faktor ekonomi buat rumah sakit juga. Untungnya kan Adrian bilang dia nggak matre-matre banget, jadi ya bersyukurlah kalau untuk ronsen karena dia akan dapat uang, jadi bolehlah dia boleh dipercaya gitu. Iya dong. Jadi kan lu kan nggak dapat uang juga, jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang menyangkut kesehatan ke Adrian dapat uang, lu nggak boleh. Lu mesti cari second opinion. Itu gue merekomendasikan lah sebagai partnernya Adrian. Ada tambah lagi nggak ya? Ya, udah sih buat itu aja. Jadi gue harapkan sih itu ya. Jadi itulah kenapa dari pengalaman gue juga yang tadi gue share ya, bahwa ada beberapa orang yang memaksakan pemeriksaan yang sebenarnya nggak perlu pada dia. Dia minta cek darah, dia minta itu. Terus kita jelasin, Pak percuma cek darah sekarang, hasil nggak keluar gitu, belum waktunya. Atau ya itu, ngapain di ronsen? Ini bagus kok, nggak ada masalah, nggak ada indikasi sama sekali. Jadi itu alasannya juga. Tapi ya itu lagi kebalikannya. Kalau misalnya sampai kita merekomendasikan sesuatu, berarti pasti ada indikasi. Ya gitu. Jadi teman-teman semoga membantu. Menurut gue semua pada porsinya lah. Kalau kita takut untuk sesuatu hal yang berlebihan, semua hal ada resikonya gitu. Jadi pikirin aja lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Jadi teman-teman, kita akan tayang tiap Senin dan Kamis. Tungguin terus episode kita. Semoga kita bisa terus memberikan konten edukasi kesehatan buat teman-teman semua. Jadi sampai sini aja. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.